Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Al-Fatihah biniyati ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasana tamassuk bi kitabillah ila ruhawrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa li baiti wa dhurriyyati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila ruhul habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usuli wa furu'ih, thumma ila ruhi sahibil kitab al-habib Ahmad bin Zain al-Habashi, thumma ila ruhil imam an-Nawawi al-Bantani, thumma ila ruhi masyayikhina wa muallimina وإلى أرواح أولياء هذه البلدة، خصوصا إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان أسقاف أولاده الجميع، والحبيب عبد القادر بن حسين أسقاف أولاده الجميع، ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد أسقاف ابن الحبيب عبد القادر وزوجته الشريفة خديجة بنت عدروس المشهور، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي أسقاف وزوجته الشريفة بنت الشيخ أسقاف، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وييسر عسورنا ويبلغ مقاصدنا ويفرد همومنا وكروبنا ويفرد كروب المسلمين على هذه النية، وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى مشايخنا، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk membuka aktivitas kita di pagi hari dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan, kita sampaikan kepada manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, manusia yang diciptakan oleh Allah untuk
kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, sebagaimana biasa dalam majlis ini dibacakan kitab Risalatul Jami'ah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau termasuk murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib. Dan kitab ini juga disyarahi oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Ada seorang ulama Indonesia yang tersohor, yaitu bernama Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau termasuk yang menyarai kitab Risalatul Jami'ah, dan syarahnya beliau beri nama Bahjatul Wasail. Pada pagi hari ini, setelah dalam pengajian yang lalu diterangkan dan dijelaskan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau jujur dan beliau benar di dalam segala yang beliau sampaikan kepada umatnya, baik tentang mengenai sirat atau mengenai mizan atau mengenai haud. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah benar dan wajib kita yakini serta kita percayai. Dan juga tentang hal-hal lain, wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sampai kepada wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Selain tentang masalah sirat, jembatan yang tipis yang nanti akan kita lewati, sebagian riwayat disebutkan lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Selain sirat tersebut harus kita yakini kita semua akan melewatinya. Kemudian juga amal kita akan ditimbang, adanya timbangan dan juga adanya telaga yang Allah sediakan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hal-hal lain pun yang berkaitan dengan urusan akhirat wajib juga kita yakini dan kita percayai. Begitu juga wal barzakhi, kabar dari Nabi Muhammad tentang urusan barzakh. Alam barzakh disebutkan barzakh itu ma bainad dunya wal akhirah. Kehidupan barzakh niku hadirin hadirat antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu berarti dinamakan kehidupan di alam barzakh. Dunia diakhiri dengan kematian. Kehidupan di alam barzakh diakhiri dengan dibangkitkannya kita dari kubur di saat kiamat. Maka kehidupan barzakh ini wajib untuk kita yakini dan kita percayai.
dan yang terjadi di alam barzakh, di alam kubur. Termasuk apa? Min su'alil malakain, adanya pertanyaan dua malaikat, pertanyaan Mungkar dan Nakir. Itu akan terjadi nantinya di alam barzakh. Orang yang telah meninggal dunia dan masuk ke alam kubur, mereka akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir tentang masalah tauhid dan juga masalah ar-risalah. Mereka akan ditanya di dalam kuburnya, mar rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Ini diantara pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Hadirin hadirat, kita akan ditanya siapa Tuhan kamu, kemudian akan ditanya lagi siapa nabi kamu, akan ditanya lagi apa agamamu. Dan ini nggak bisa disiapkan dengan hafalan, karena ini bukan ujian. Hadirin, niki dudu ujian kaya ujiane arek sekolah ngoten, dudu masih dihafal nang ngelontok ana ndukure donya, lek kelakonane mboten tepak, amale mboten sae, waktu urip ana donya mboten taat dumateng Gusti Allah, mboten taat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sulit untuk bisa menjawab pertanyaan Mungkar wa Nakir. Jadi kalau mau mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur, persiapkan amal yang baik. Waktu di atas dunia ini jadilah seorang hamba yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah. Laksanakan segala tuntunan dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah di saat kita di dalam kubur, di saat kita didatangi malaikat Mungkar wa Nakir untuk ditanyakan tentang hal-hal ini, maka insya Allah Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan pertolongan kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Termasuk juga dalam urusan barzakh yang wajib kita yakini, wa adzabil qabri, adanya azab kubur, wa na'imihi, dan kenikmatan dalam kubur. Ini wajib kita yakini. Jadi tiang niku angsal nikmat lek sampun pejah mboten ngenteni mlebet swarga dhisik. Angsal siksa lek sampun pejah mboten ngenteni mlebet neraka dhisik. Kait mlebu kuburan niku wis oleh nikmat utawa oleh azab. Jadi masuk dalam kubur itu ada sebagian orang yang merasakan nikmat dalam kuburnya, sehingga dalam kubur bertahun-tahun gak terasa, seakan-akan cepat, tahu-tahu sudah dibangkitkan dari kubur. Sebagian lagi di dalam kuburnya sudah menerima azab, sudah menerima siksa sebelum menerima siksa yang lebih berat nantinya di saat mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu dipersiapkan. Kanjeng Nabi maringi dalan, Kanjeng Nabi maringi coro. Sinten sing kepingin angsal nikmat teng kuburane, kepingin kuburane niku dadi kebonan, termasuk kebonan swarga, seperti taman surga, nikmat dalam kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara kalau kita ingin meraih itu. Lek kepingin kuburane mboten dadi jurang daripada jurang neraka,
kuburan kita tidak dipenuhi dengan azab dan siksa. Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadis, beliau bersabda, man aktsara min dzikril mauti wajada qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa man nasyal mauta wajada qabrahu hufratan min hufarin nar. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan mendapatkan kuburannya kebonan dari kebonan surga. Kalau orang banyak ingat mati ketika hidup di atas dunia ini, insya Allah kuburannya akan menjadikan kuburan yang penuh dengan nikmat. Kuburannya akan menjadi kuburan yang penuh dengan nur, dengan cahaya. Ingat mati. Karena terus terang zaman sakniki niki hadirin, tiyang niku sing eling mati titik. Lek sing yakin mati, semuanya yakin mati. Nggak ada satupun dari manusia yang tidak meyakini kematian. Sinten mawon masih duduk wong Islami yakin lek katine mati. Mboten enten tiyang sing yakin urip terus ana ndukure donya niki mboten enten. Siapapun dia, apapun statusnya, pasti dia akan meyakini yang namanya kematian. Karena apa? Faktanya sudah banyak, buktinya sudah banyak. Berapa orang yang kita kenal yang sudah tidak kita lihat lagi di atas dunia? Berapa banyak dulu orang yang kita ketemui ketika kita masih hidup di atas dunia? Mungkin lenggah bareng kali kula kali sampeyan, mungkin mangan bareng, mungkin turu bareng, hidup serumah dengan kita. Berapa banyak di antara mereka yang sudah tidak ada lagi di atas dunia? Kemana mereka? Mereka sudah dijemput kematian. Humus sabiqun wa nahnul lahiqun. Mereka mendahului kita dan kita pasti akan menyusul mereka. Berarti lek yakin mati sedaya yakin. Cuma kata tiang niku sing lali hadirin, terlena dengan dunia, terbuai dengan keindahan dunia, terbuai dengan gemerlapnya dunia, sampai lali nang sing jenenge mati. Koyok-koyok bakal urip terus ana ndukure donya. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, Kanjeng Nabi dawu aktsiru min dzikri hadhimil ladzat ay al maut fa innaha tudzakkirukumul akhirata wa tuzahhidukum fid dunya. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia. Yang dimaksud apa? Kematian. Niki Kanjeng Nabi niki lho sing engken. Dawuhe Kanjeng Nabi teng umate sing akeh eling mati. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Karena mengingat mati itu mengingatkan kamu tentang urusan akhirat. Lek wis eling mati eling bakal ngadep Gusti Allah. Lek wis eling mati eling lek bakal ditimbang amale. Lek wis eling mati eling bakal dihisab kali Gusti Allah, bakal ditangleti kali Gusti Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia terima di atas dunia. Untuk apa dia gunakan? Lek wis eling mati eling bahwasanya tempatnya nantinya akhirnya hanyalah satu di antara dua, immal jannatu wa imman nar, antara surga atau neraka.
Mengingat mati mengingatkan kamu tentang akhirat dan juga membuat kamu zuhud daripada dunia. Artinya apa? Tidak sampai lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Oleh karena itu dalam hadis tadi disebutkan oleh Rasulullah, orang yang banyak ingat mati maka dia insya Allah kuburannya akan menjadi kebonan daripada kebonan surga. Karena apa? Selalu terkontrol. Wong niku lek wis eling mati wedi kate nglakoni sing ndak. Kate nglakoni maksiat, kate gak salat eling mati wedi kate ndak salat. Ramadan kate ndak poso eling mati wedi. Kate mabuk eling mati wedi. Kate main judi tombok togel masih ndak ono sing ketok eling mati wedi. Kate zina eling mati wedi. Kate nipu eling mati wedi insyaallah. Oleh karena itu penting sekali banyak mengingat mati. Khususnya lek tepak ngentero jenazah hadirin. Kadang-kadang sakniki niki masih jenazah ono ngarepe lali si anang mati niku. Ngentero jenazah ono wong wedok ayu niku sik lirik-lirik sian. Ngentero jenazah sik guyonan kadang jungkrak-jungkrakan. Sik rebutan dhuwit niku sawuran dhuwit ambek guyang-guyu. Padahal diceritakan teng Hadramut niku. Lek wis enten jenazah dek kubur. Enten jenazah dek kubur niku sing katene takziah niku bingung. Sing katene takziah yang mau berbela sungkawa ini bingung. Endi iki sing kepaten iki? Napa? Semuanya raut wajahnya sedih. Semuanya banyak yang menangis, meneteskan air mata. Sampai sing kate takziah iki bingung, endi sing kepaten iki kok nangis kabeh sing ngentero jenazah iki. Lek saniki lek dek kene gak ketok lan. Sing kepaten ambek ndak sing kepaten. Pokoke sing berbes mili terus, sing sumpek, sing lemes, ya iku sing kepaten. Sing liyane kadang-kadang drengas-drenges sian ngentero jenazah. Mereka menangis semua. Sulit dibedakan karena apa? Kalau sudah ngangkat jenazah, nganterkan jenazah semuanya ingat. Sadar kalau sebentar lagi dia pun akan tiba saatnya. Dia pun akan tiba gilirannya. Dia pun akan tiba waktunya. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka min ba'diha mahmulu. Kalau kamu bawa jenazah ke kuburan, sadarlah wahai manusia, ingatlah wahai manusia bahwasannya sebentar lagi kamu yang akan dibawa, kamu yang akan diangkat. Kalau kamu nyolati, sebentar lagi datang giliran kamu disolati. Kalau kamu ngubur, sebentar lagi datang giliran kamu yang dikubur. Kalau kamu mandikan jenazah, sebentar lagi akan datang giliran kamu yang dimandikan. Sadarlah itu wahai manusia. Dan jangan kita ini merasa masih lama hadirin. Kematian itu nggak bisa ditentukan dengan umur. Kadang-kadang durung lahir mati dhisik. Nggak ngeteni lahir, durung lahir mati. Oleh karena itu kita jangan merasa masih lama. Kita nggak tahu kapan ajal kita datang, nggak tahu. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Setiap jiwa itu nggak tahu dia akan meninggal di mana. Itu bukti kalau kematian itu datangnya tiba-tiba. Lek mboten data enak. Kurang saulan dikabari kali Israel. Saulan kas engko yo, wong tak cabut. Enak tobat dhisik, ditepakno ditoto dhisik, atus dhisik, tobat dhisik, wudu, nggawe serban, nggawe imamah, nggawe jubah, nang jerone masjid nggawe sajadah, sujud, ngenteni dicabut kali Israel. Dak dikabari, kaya ngono pasti, siap-siap dhisik, sedaya menungso masih sing ahli maksiat yo enak wis. Tutuk-tutukno maksiat kurang saulan mati, di SMS kali malaikat Israel. Atau telepon kali Israel,
bapak wis. Tapi ndak ternyata. Tiba-tiba sehingga kadang-kadang orang Pasuruan meninggalnya di luar Pasuruan. Karena napa mboten saged ngatur panggon katine mati niku. Aku wong Pasuruan kate mati mulih dhisik nang Pasuruan. Aku wong Indonesia kate mati mulih dhisik nang Indonesia. Tapi karena tiba-tiba nggak bisa ngatur waktu sehingga tiap orang nggak tahu dia itu akan meninggal di mana. Oleh karena itu kalau ingin kita meninggal dalam keadaan baik dan di tempat yang baik, yang sering-sering melakukan kebaikan, yang sering-sering mendatangi tempat-tempat yang baik, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik dan di tempat yang baik. Karena yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Biasa ahli nang masjid, insya Allah tepat di masjid tuh meninggali. Ahli hadir pengajian, melok rutinane Habib Taufik ahad subuh, insya Allah Pak melok pengajian berangkat. Meninggal dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Kalau seperti itu ngaji di juruni masjid nikmat hadirin, insya Allah jaminan kuburannya bakal nikmat, tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sawaliane lek enten tiyang hobi ning nglakoni maksiat ditutuk-tutukno dolek nikmat sing sesaat, nikmat sing sementara, nikmatnya dunia, mencari kepuasan yang tidak ada nilainya kalau dibandingkan nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Sing ditekoni panggonan-panggonan maksiat tok, ke tempat-tempat maksiat, tempat pelacuran, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Sering nang panggonan-panggonan kaya ngono. Nah iku bahaya niku. Bahaya. Kuatirin apa? Lek mboten sadar, mboten tobat, mboten berubah, kuatire tepak ngelakoni sing mboten sae niku di panggon sing mboten sae, ternyata di saat itu dia dijemput kematian sehingga dia meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Dan itu banyak kita saksikan. Anak sing mati ini tepak teler, overdosis ada, meninggal di tempat pelacuran. Kadang-kadang duduk arek enom, kakek-kakek, naudzubillah min dzalik. Wis tau ngrasakno bojo sing halal tahunan iku sik kurang ae. Jajan nang panggone pelacur, umur 20 tahun, 70 tahun turu ambek pelacur, jantungan ndak kuat. Mati ana jerone kamare pelacur. Itu banyak kita saksikan seperti itu. Oleh karena itu kita perlu koreksi diri kita masing-masing. Sampean niki hadir pengajian niki cuma ahad subuh tok niki sing ketok niki kebagusan yang kita kerjakan atau kebaikan. Sisa hari kita dalam satu minggu apa aktivitas kita? Lebih banyak yang baik atau yang jelek yang kita kerjakan? Itu perlu kita koreksi. Oleh karena itu kita berusaha. Hari-hari yang kita lalui ini lebih banyak kebaikan yang kita kerjakan. Dan kita berusaha semampu kita untuk menjauhkan dan menghindari dalam keseharian kita perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tujuannya satu, untuk meraih kematian dalam keadaan husnul khatimah, untuk meraih kematian dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, mari kita selalu punya perasaan dalam hati kita ini, selalu ingat dalam hati kita tentang kematian yang ada di hadapan kita dan yang pasti akan menjemput kita. Karena dengan itu insya Allah kita akan dapatkan kuburan kita nantinya adalah kenikmatan dan menjadi kebunan daripada kebunan surga. Tapi sebaliknya, waman nasyal mauta tadi, kalau orang itu sudah lupa mati bahaya. Lupa mati bahaya. Karena apa? Enggak punya tameng, enggak punya pengontrol. Lebih-lebih zaman seperti sekarang ini hadirin, kemaksiatan merajalela. Fasilitas maksiat bukan cuma ada, memang disediakan. Jadi sudah resmi dibuka tempat-tempat maksiat.
nggak ada masalah. Yang mau maksiat silakan maksiat, akan dipersilakan seperti itu. Oleh karena itu kalau kita nggak punya tameng, kita nggak punya benteng, apalagi yang masih muda-muda, maka akan gampang terpengaruh, akan gampang terseret, akan gampang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah orang itu lupa mati, berarti nggak ada pengontrol, nggak ada benteng yang membentengi dia, bahaya. Akhirnya dia akan tidak segan-segan untuk melakukan segala hal yang penting dia dapat merasakan nikmat, walaupun itu menerjang larangan Allah. Masih maksiat terus gak peduli wis, sing penting aku nikmat, soalnya lali nang mati. Melakoni kabeh sedaya sing kepingin dilakoni. Salat ditinggalaken, Ramadan ndak poso, mabuk, zina, judi, segala macam maksiat dikerjakan. Ya. Karena ini zaman sangat mengerikan ini hadirin hadirat. Wong kate maksiat niku gampang zaman sakniki. Masih ndak duwe dhuwit iso maksiat sakniki niki. Terus terang, kadang-kadang ndak ngenteni metu teko omah, dik jerone omah kajengi maksiat niku sakit lek zaman sakniki niki. Lah wong narkoba itu tersebar di mana-mana kok. Saniki yang sadian obat-obat terlarang seperti itu gampang sekali mereka bebas. Jadi kayak tuku narkoba niku kayak tuku vitamin nih lho, kayak tuku hemaviton. Oleh karena itu kita harus bisa membentengi diri kita masing-masing, juga membentengi anak-anak kita, khususnya para pemuda. Lek kepingin boten terjerumus sing katailing mati. Nomor 2, perbanyak aktivitas-aktivitas yang baik. Rono arek enom niku paling gampang terjerumus, paling gampang terpengaruh, paling gampang katut. Lebih-lebih kalau pemuda nggak punya kesibukan. Arek enom nganggur-ngangguran to, keliling ngalor ngidul nggak sepeda motor, tawaf di alun-alun. Lunggu-lunggu jagongan ono trotoar koyok ala-ala Eropa ngono urupi. Tiru-tiru wong barat. Jagongan kabeh ambek sendena di trotoar di embong koyok ono panggon liya. Padahal omane niku enak gede, ndak kudanan, ndak kepanasan, ndak kenek belduk, ndak kerasan. Asike ono pinggir embong. Ini pemuda-pemuda yang pengangguran semacam itu yang paling berpotensi untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu dalam sebagian riwayat disebutkan, innallaha yabghudus syabal farigh. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai pemuda yang tidak punya aktivitas. Arek nom-noman sing akeh nganggur waktune, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pemuda yang model seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak yang punya anak sudah menginjak dewasa, kasih aktivitas-aktivitas yang positif. Lek ana waktu kosong, esuk sekolah umum, misale awan utawa sore kosong, bengi kosong, sampean kengken belajar ilmu agama. Dele dik madrasah utawa kongkon melok pengajian-pengajian kaya ngeten niki supaya selamat anake kula kali sampean. Niki zaman sing medeni, Pak. Zaman sing medeni, Bu. Jadi orang tua harus bisa betul-betul menjaga anaknya dengan cara apa? Dengan cara tadi itu diberi kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi kembali kita ke pembahasan di kitab tadi, urusan barzakh juga wajib kita percayai. Yang diberitakan oleh Rasulullah tentang masalah barzakh,
termasuk juga tentang pertanyaan dua malaikat, tentang adanya azab dalam kubur sebelum azab di neraka, nikmat dalam kubur sebelum nikmat dalam surga. Itu wajib kita yakini, kulo kali sampean wajib mantep bahwa itu semua ada dan itu semua bakal menjadi kenyataan dan itu semua bakal kita temui. Kemudian setelah itu tentang masalah Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya dan para rasul yang diberitakan oleh Rasulullah pun itu wajib juga untuk kita yakini. Karena waktu tidak mengizinkan, insya Allah ini nanti akan dibahas oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa manfaat bagi kita semua dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipanjangkan umur fi taatillah wa rasulih, dan di saat diakhiri usia kita masing-masing kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak diakhiri dalam keadaan su'il khatimah. Mudah-mudahan dengan ringan di akhir umur kita bisa mengucapkan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini ada permintaan Fatihah. Yang pertama untuk Muhammad Khairul Anam dari Tidu yang meninggal dunia. Kemudian juga untuk Siti Lailatul Badriyah dari Curah Duku yang juga meninggal dunia. Kemudian juga ya dua ini meninggal dunia. Annallaha yaghfir lahum wa liwalidina wa annallaha yaj'al quburahum rawdhan min riyadhil jannah wa la yaj'al quburahum hufra min hufarin nar. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. La iyyaka nasta'in wa Kemudian ada permintaan Fatihah untuk saudara Kasim dari Gelanggang yang dalam keadaan sakit, dan juga Bapak Ahmad Yunus dari Gelanggang yang juga dalam keadaan sakit, dan juga mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang dalam keadaan sakit, annallaha yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamalas sihha wal afiyah adh-dhahira wal batinah ala hadhihi an-niyya wa ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يظلم من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.